paparan zat radioaktif cesium-137 diduga terus menyebar. Hingga kini, setidaknya terdeteksi 22 pabrik di kawasan industri Cikande yang terpapar. Tidak hanya masyarakat di 4 desa, paparan juga mengancam ribuan pegawai pabrik. Namun lancung, lokasi paparan radioaktif hingga kini hanya ditandai dengan garis pembatas dan penyegelan. Masyarakat setempat yang berpotensi terpapar terlihat cuek, adem ayem saja. Aktivitas warga masih berlangsung seperti biasa tanpa pembatasan. Garis kuning larangan nampaknya hanya berlaku beberapa hari saja. Kini warga sudah bebas lalu lalang melintasi area berbahaya. Kalau disuruh pindah terus dikasih tahu alasannya kenapa ya pasti bakal pindah. Iya, tapi nggak dikasih tahu alasannya kan dia. Kalau cuma disuruh pindah aja ya pasti tanya-tanya kenapa. Ini kemarin kayaknya juga full tapi udah dicopot lagi ya. Tahu banyak kalau ada yang nyopot gitu. Kayaknya kemarin sih sempat saya lihat ada mobil di dalam tuh ngangkutin barang atau barang apa. Mungkin dia yang nyopot kali. Tapi warga nggak tahu ya sebenarnya ya. Nggak tahu. Ya paling yang sekitar sini doang. Ya. Di sini kan di warung banyak orang juga lagi pada makan. Iya. Dia akan meluruh setengah dari semulanya itu selama 30 tahun. Jadi Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten tidak menampik proses peluruhan kontaminasi radiasi memakan waktu hingga ribuan tahun lamanya. Terlebih tingkat radiasi mencapai ribuan kali lipat ambang batas. namun untuk kasus Cikande memang umumnya radiasi alam itu ya sekitar 0,05 sampai 0,09 mikrosievert per jam, di range itulah. Nah, menariknya ketika kita mendeteksi keberadaan adanya kontaminasi, itu memang terukur pada level yang seperti yang Mas Puki sampaikan, ada yang sampai ribuan kali ya dari yang terukur. Sehingga memang menunjukkan memang di situ terdapat keberadaan sumber radiasi yang dalam hal ini adalah setelah kita identifikasi cesium-137 ya. Hanya memang sangat berbeda setiap radioaktif, karakteristik penurunannya ada yang memiliki waktu yang sangat panjang gitu ya. Ada yang cepat gitu, ada yang waktu yang sedang, bahkan yang sampai ribuan tahun untuk bisa menuju peluruhan menjadi setengah dari semula awal mereka aktivitas semula itu juga ada. Jadi sangat beragam. Bapeten menjelaskan, resiko dari paparan radiasi bersifat jangka panjang dan pendek. Dampaknya bisa langsung dirasakan sesaat terpapar, namun juga bisa terlihat setelah menahun. Ya, di dalam konteks risiko radiasi, efek dari radiasi, kita mengenal ada dua kelompok besar efek yang dikenal ya. Pertama ada istilah efek deterministik, yang kedua efek stokastik. Efek deterministik adalah efek yang bisa muncul setelah kita menerima paparan radiasi, jika level paparan radiasi atau dosis yang terserap oleh manusia itu berada di atas ambang batas yang untuk efek itu muncul. Jadi sebagai contoh, contohnya eritema ya, pemerahan pada kulit itu akan pasti muncul, pasti akan terlihat dampaknya itu ketika kita menerima dosisnya sebesar 2 gray atau 2 sampai 3 gray gitu ya. Itu yang kita sebut dengan efek deterministik gitu ya. Tapi ada juga yang kedua kita kenal dengan istilah efek stokastik ya. Nah, efek stokastik ini adalah efek yang sifatnya ya seperti katakan tadi stokastik. Jadi sifatnya probabilistik, kemungkinan bahwa pada intinya dia tidak mengenal nilai ambang untuk seperti efek deterministik tadi. Jadi karena dia tidak memiliki nilai ambang, prinsipnya adalah semakin besar radiasi yang kita terima,
maka kebolehjadian atau kemungkinan kita menerima efek di kemudian hari itu sangat mungkin gitu ya terjadi. Semakin kecil ya kebolehjadiannya juga semakin rendah untuk efek ini kita terima. Sebagai contoh adalah sebenarnya kanker. Ya, kanker ini termasuk satu jenis efek radiasi yang jika dikenai dalam jumlah tertentu ataupun berapa itu termasuk efek stokastik ya. Pemerintah kini berpacu dengan waktu. Dekontaminasi terus dilakukan agar paparan radiasi tidak meluas. Pemerintah ingin menyelesaikan kasus cesium 137 ini dari semua sisi dengan secepat-cepatnya. Dari dekontaminasi, kita akan melakukan langsung dekontaminasi pada 10 titik yang teridentifikasi dalam waktu paling lama 1 bulan kita upayakan sambil melihat perkembangannya. Gara-gara penggunaan bahan baku dan praktek industri yang serampangan, kini kawasan industri Cikande menjadi zona merah. Bahan radioaktif bocor diam-diam menyebar mara bahaya bagi warganya. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Kalau saja pengawasan dilakukan serius dan ketat, sudah pasti tidak akan terjadi kebocoran. Sebaliknya, bila pengawas terus sibuk bermain mata, Indonesia akan kebanjiran zat radioaktif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.